bagaimana kabar kalian hari ini adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa, hebat, ceria, Allah. Oke, berapa sebelum kita semua? Oke adik-adik sekalian, nah seperti biasanya sebelum pembelajaran ini dimulai, saya akan mengecek adik-adik apakah sudah sarapan dari rumah. Nah, coba angkat tangan yang belum sarapan. Oke, masih ada 1, 2, 3, masih banyak sekali. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya kan, jika seandainya kita datang ke sekolah itu seharusnya terlebih dahulu harus sarapan. Jadi ketika kita sarapan, otomatis kita dalam keadaan fit, tenaga kita kuat, tidak lemas, kita tidak loyo dalam melakukan sebuah aktivitas. Itu juga dalam pembelajaran, sehingga kalian begitu semangat menyerap ilmu dengan begitu baik. Paham sampai sini adik-adik? Nah, saya lihat ini kalian dalam keadaan posisi tidak siap untuk belajar. Kenapa saya bilang tidak siap untuk belajar? Coba angkat tangan yang bisa. Kenapa? Oke, masih ada yang memakai topi. Ini yang pakai topi ini, silakan dikeluarkan topinya. Jangan ada yang pakai topi di dalam kelas. Kemudian yang berikut, ini bangku dan meja kalian belum sejajar. Ini silakan diluruskan mejanya, diluruskan. Oke, baru yang berikut untuk buku atau catatan yang tidak berhubungan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam silakan disingkirkan. Yang ada hanyalah buku yang berhubungan dengan pendidikan agama. Jika sudah rapi seperti ini, tidak ada lagi yang pakai topi, meja dan bangku kalian sudah rapi, maka otomatis kalian menandakan sudah siap untuk melakukan pembelajaran. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan apa? Dengan membacakan doa. Ada yang bisa pimpin doa? Oke, saya berikan kesempatan, silakan kamu pimpin doa. Kemudian diikuti oleh kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi adik-adik, alhamdulillah kita telah mengawali proses pembelajaran ini dengan membacakan doa. Semoga pembelajaran kita pada kesempatan kali ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian bisa menyerap ilmu dengan begitu baik. Amin ya rabbal alamin. Oke adik-adik, saya lihat ini bangku kalian masih ada dalam keadaan kosong. Ada beberapa bangku yang kosong. Nah, siapa saja yang tidak hadir pada kesempatan kali ini? Berapa orang? Ada 3 orang. Nah, kenapa mereka tidak hadir? Ada yang sakit, kemudian ada yang meeting, kemudian 1 orangnya. Oh, ada yang lapor tanpa keterangan. Jadi untuk yang sakit kita doakan semoga mereka semua diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa bergabung dengan kita untuk depannya bisa melakukan pembelajaran sebagaimana biasanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah kita pada pertemuan kali ini diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan pembelajaran. Nah, sebelum ke situ kita masuk kepada kegiatan belajar kita pada hari ini, saya ingin bertanya, pembelajaran kita sebelumnya tentang apa coba? Nah, benar sekali. Jadi pembelajaran kita yang lalu itu menjelaskan tentang sholat. Siapa yang bisa menjawab apa itu sholat? Kesempatan dulu kamu. Silakan menjelaskan apa itu sholat. Salat adalah ibadah yang dilakukan oleh umat Islam dengan cara tertentu yang melibatkan rangkaian gerakan dan bacaan seperti berdiri, rukuk, sujud, dan duduk. Salat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang balik dan berakal. Oke, beri apa suruh untuk beliau. Oke, jadi adik-adik seperti yang dijelaskannya, sholat itu adalah suatu perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita laksanakan. Tidak ada alasan kita untuk meninggalkan
sholat. Walaupun dalam keadaan seperti apa kita, dalam keadaan senang, sakit maupun bahagia, semuanya kita harus tetap melaksanakan sholat. Yang lalu seperti yang kalian sampaikan sudah benar, kita itu menjelaskan atau pembelajarannya itu terkait sholat. Nah, sholat yang kemarin itu kita lebih fokuskan kepada beberapa tujuan pembelajaran yang telah kita capai. Salah satunya itu menjelaskan tentang pengertian sholat, apa hikmah sholat, bagaimana rukun-rukun sholat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembelajaran yang sama tentang hakikat sholat dan zikir, tetapi untuk pertemuan yang kedua atau siklus yang kedua. Ada pada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yaitu peserta didik dapat mempraktekkan gerakan sholat beserta bacaan doanya, yaitu ada ruku, i'tidal, sujud dan lain sebagainya dengan benar dan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjawab pertanyaan terkait praktik sholat melalui evaluasi menggunakan aplikasi khusus. Sudah mengetahui terkait tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pertanyaan saya terkait tujuan yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Nah, apa doa ketika kita melakukan qiyam? Ada yang bisa menjawab? Saya. Coba kamu. Doa yang dibaca ketika berdiri tegak, diam dalam sholat adalah sholat Al-Fatihah. Selain itu, setelah membaca Al-Fatihah, disunahkan untuk membaca surat pendek atau beberapa ayat dari surat. Oke, beda apa sebelum diam? Oke, adik-adik. Jadi seperti itu ya. Ketika kita dalam keadaan berdiri atau melakukan qiyam, itu ada beberapa doa yang perlu dibaca. Seperti yang telah disampaikan oleh ada Al-Fatihah dan lain sebagainya. Pak sampai sini? Pak. Selanjutnya, ada yang tahu doa yang dibacakan saat kita melaksanakan sholat dalam posisi sujud? Saya. Coba kamu. Apa doanya? Bagaimana doa saat sujud bagaimana? Oke, jadi doa saat kita melakukan sujud membacakan Subhana Rabbiyal A'la sebanyak 3 kali. Kamu seluruh kalian. Luar biasa terkait jawaban kalian yang tadi. Sekarang saya ingin bertanya lagi. Nah, apa yang dimaksud dengan sholat tersebut? Ada yang bisa menjawab? Kesempatan saya yang suka mau menjawab silakan berdiri. Saya. Oke. Apa yang maksud dengan sholat? Coba dijelaskan. Sholat adalah ibadah yang dilakukan oleh umat muslim 5 kali sehari, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat terdiri dari serangkaian bacaan dan gerakan tertentu, termasuk niat, takbir, ruku, sujud, dan tasyahud. Oke, beri apa sebelum kalian? Luar biasa tadi penjelasannya. Nah, sekarang mengapa kita sangat penting untuk mempelajari sholat? Siapa yang bisa? Tadi di sini sudah. Coba saya beri kesempatan kamu yang sudah berdiri. Bagaimana? Oke, beri apa sebelum kalian? Apa yang dikatakan beliau, jadi sholat itu juga meningkatkan spiritual kita, keimanan kita juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bagaimana cara kita mempelajari sholat? Ada yang bisa jawab? Saya. Oke, coba kamu dulu, silakan. Bagaimana kita mempelajari sholat? Tanyakan kepada ulama untuk beragama kita keraguan atau tertanya cara atau makna sholat. Oke, beri apa selamat kalian? Oke, adik-adik, betul apa yang disampaikan tadi. Jadi kita untuk mempelajari sholat itu harus konsultasi dengan ustadz atau kiai untuk pembelajaran atau mengetahui tentang sholat. Jangan cari-cari di Google. Masalahnya ini berbicara tentang akidah, tentang keimanan kita. Jadi kalau berbicara tentang keimanan, usahakan jangan cari di YouTube ya. Hubungi ustadz terdekat, hubungi orang-orang yang paham tentang agama.
apa hikmah ketika kita mau mempelajari sholat atau melakukan sholat? Ada yang bisa dijawab? Oke, kamu silakan. Pencegahan perilaku buruk. Sholat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar dengan menggunakan kesadaran moral dan spiritual. Oke, beri kamu seluruh kalian. Jadi benar apa yang beliau sampaikan ya. Jadi sholat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan juga mungkar. Terus Pak Guru, bagaimana dengan orang-orang yang jaga sholat tetapi masih melakukan keburukan, masih jaga maki, masih jaga kata-kata kotor, kata-kata kasar, jaga bolos, jaga maki dan lain sebagainya. Nah, untuk orang-orang yang jaga sholat tetapi masih jaga berperilaku yang buruk, maka perlu dipertanyakan sholatnya. Berarti sholatnya itu belum begitu maksimal, belum begitu baik, makanya sering melakukan keburukan. Makanya ketika dia sudah melekat dalam hatinya untuk berbuat kebaikan, otomatis dia dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Sampai di sini bisa dipahami adik-adik? Bisa. Oke. Beri habis dulu untuk kita semua. Oke adik-adik sekalian, nah kalian sudah mengetahui tentang sholat seperti yang saya tanyakan tadi. Selanjutnya kita akan menanyakan secara bersama-sama terkait apa yang kalian sebutkan tadi atau yang kalian jelaskan tadi, terutama dalam bacaan-bacaan sholat itu seperti apa, niat dalam sholat seperti apa, posisi rukuk seperti apa, sujud seperti apa, i'tidal seperti apa, tahiyatul akhir dan awal itu seperti apa bacaan-bacaan doanya. Nantinya kalian akan menyimak, kalian akan melihat secara langsung video dan bacaan-bacaannya. Perlu saya ingatkan, silakan kalian fokus di depan. Nanti itu saya akan memperlihatkan tampilan video yang berhubungan dengan pembacaan doa-doa yang ada dalam sholat. Ingat, di akhir pembelajaran nanti saya akan ambil nilai. Saya akan evaluasi untuk kalian yang bisa menjawab akan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan, dan untuk kalian yang tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut akan mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Bisa dipahami adik-adik? Bisa. Oke, sama-sama kita saksikan tayangan video berikut ini. Takbiratul Ihram. Allahu Akbar. Membaca doa iftitah. Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Tidak. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dua sujud. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni waj'alni. Sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Alhamdulillah, kita telah sama-sama menyaksikan tampilan video yang berhubungan dengan doa yang ada dalam sholat. Oke, selanjutnya adik-adik saya akan memberikan pertanyaan terkait video yang telah kita saksikan secara bersama-sama tadi. Nah, dari pertanyaannya saya akan pertanyakan dalam bentuk aplikasi. Oke, silakan perhatikan untuk pertanyaan yang pertama.
Dari tayangan video pembelajaran, hal apa yang kamu pahami? Saya persilakan dulu kamu, silakan dijawab. Sholat merupakan kita mewujudkan untuk membaca doa saat dalam sholat. Setiap sholat kita dapat diterima oleh Allah. Oke, benar sekali. Beri seru untuk beliau. Lihat pertanyaan yang kedua. Kita bahwa doa yang kita bacakan itu dilafalkan dengan benar. Ada yang bisa menjawab? Silakan jawab. Bagaimana? Oke, jadi ketika kita membacakan doa, jika itu benar, seharusnya makhraj huruf kita yang kita bacakan itu apa yang kita sebutkan itu benar makhraj hurufnya. Bisa dipahami adik? Bisa. Selanjutnya, pertanyaan saya yang berikut, sholat itu termasuk dalam rukun apa? Rukun Islam yang keberapa? 2. Oke, sangat luar biasa. Nah, terkait video tadi sudah betul bahwasanya sholat itu termasuk dalam rukun Islam yang kedua. Kemudian berikut, ada yang ingin ditanyakan terkait hasil video tadi? Siapa yang ingin bertanya? Kamu silakan bertanya. Pak Guru, dalam video yang ditampilkan tadi telah menjelaskan tentang baca doa yang ada dalam sholat. Kalau misalnya baca doa kita berefleksi, bagaimana itu Pak Guru? Oke, dari apa salam beliau? Oke, saya perhatikan. Jadi dalam tayangan video tadi dijelaskan tentang bacaan doa. Nah, untuk kalian yang tidak pasti bacaannya, silakan kalian mencari mentor atau guru-guru terdekat kalian di lingkungan rumahnya kalian, lingkungan sosial. Kalian belajar jika ada taman pengajian, silakan ikuti cara bacaan yang benar atau makhraj hurufnya bagaimana, cara pengeluaran hurufnya bagaimana. Bisa juga belajar dari tutorial dari YouTube. Nah, terkait makhraj hurufnya bacaan yang benar bagaimana. Bisa dipahami adik-adik? Bisa. Adik-adik. Nah, tadi sudah dijelaskan terkait video yang ditampilkan tentang doa-doa yang ada dalam sholat dan kalian sudah meresponnya dengan sangat luar biasa dan juga sangat baik. Nah, selanjutnya adik-adik, saya akan membagikan kalian itu dalam sebuah bentuk kelompok yang nantinya akan kalian presentasikan. Jadi akan saya bagikan dalam 3 kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dengan topik yang berbeda. Jadi untuk kelompok 1 ini ada tugasnya yaitu membuat poster digital tentang iktidal dalam sholat menggunakan aplikasi Canva AI. Kemudian yang berikut, yang kedua, untuk kelompok 2 membuat poster digital tentang rukuk dalam sholat menggunakan aplikasi Canva. Kemudian yang ketiga, untuk kelompok 3, dia membuat poster digital tentang sujud dalam sholat menggunakan aplikasi Canva. Kemudian yang berikut, di sini sudah saya bagikan nama-nama kelompoknya. Jadi untuk kelompok 1 ada Mutmainah Puluh Kadang, Firati Kadir. Selanjutnya untuk yang kelompok 2 ada Revan Erbadu, Nur Ain Abdullah, Salsa Jakaria. Kelompok 3 itu ketua kelompoknya Fitri Erbudiku. Kemudian anggotanya ada Maulinda Ibrahim, ada Nuriskia Amelda, Randika Yusuf. Kelompok yang sudah saya bagikan, silakan kalian membentuk kelompok. Jadi posisi kursinya, tempat duduknya silakan diubah. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sana, dan kelompok 3 sebelah sana. Silakan diubah. Ayo, silakan. Alhamdulillah, posisi bangku kalian sudah tertata dengan rapi, sudah diubah dalam bentuk kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang terkait topik yang telah saya bagikan tadi itu menggunakan aplikasi Canva AI. Jadi kalian itu harus membuat poster yang berhubungan dengan sholat tadi. Ada yang menggambarkan bagaimana sujud, bagaimana iktidal, bagaimana rukuk. Jadi itu silakan kalian kerjakan ya. Kalian buka dulu HP-nya masing-masing. Ayo, silakan dikeluarkan HP-nya masing-masing. Nah, oke adik-adik, semuanya sudah membuka HP? Ya. Silakan kalian semua buka aplikasi Canva AI.
Kemudian kalian silakan kerjakan dalam bentuk kelompok. Usahakan semuanya itu membuat poster. Nanti akan kalian diskusikan mana poster yang paling terbagus. Kemudian itulah yang kalian akan kirim. Setelah sudah selesai itu kalian kirim sama saya ya. Nanti akan saya tampilkan di layar. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Saya berikan waktu 10 menit dari sekarang. Silakan bekerja. Kelompok 3 ada masalah? Yakin sudah tidak ada? Kalau saya lihat pembuatannya. Oke. Yang kelompok 2 ada masalah? Apa masalahnya? Rivaldo, makanya sama Rivaldo. Silakan dikerjakan. Mana saya lihat hasil pembuatannya. Kemudian yang kelompok berapa ini? Ada masalah dalam pembuatan? Tidak. Ada masalah dalam pembuatan? Tidak. Mana saya lihat yang kelompok 1? Waktunya sudah habis. Waktu diskusi kalian sudah habis. Coba angkat tangan kelompok yang sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Sudah. Oke, jika sudah selesai melaksanakan poster dengan AI, silakan kalian kirim ke nomor saya di WhatsApp untuk video, untuk foto. Iya, kirim di WhatsApp untuk foto yang telah kalian buat di poster tanpa AI tadi. Sekarang akan saya tampilkan di layar. Apakah kalian sudah mengirim link kanva sama saya? Sudah. Kelompok 1 sudah mengirim? Sudah. Kelompok 2 sudah mengirim? Sudah. Mengirim ke saya? Sudah. Oke adik-adik, nah ini sudah muncul sama saya hasil pembuatan poster daripada kelompok 1 tentang iktidal dalam sholat. Nah selanjutnya saya persilakan dulu terlebih dahulu kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan terkait poster yang telah mereka buat dalam bentuk kanva AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan topik materi tentang iktidal dalam sholat. Silakan teman-teman memperhatikan gambar yang telah ditampilkan di layar. Itu adalah gambar tentang gerakan salah melakukan iktidal dalam sholat. Iktidal ini merupakan bagian dari tata cara sholat yang menunjukkan keseriusan dan penghormatan dalam beribadah. Ini juga merupakan waktu untuk berdoa dan berenung sebelum melanjutkan ke posisi sujud. Tata cara iktidal. Posisi setelah rukuk, seseorang berdiri tegak. Baiklah, itu presentasi dari kelompok 1. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Saya dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1 tentang pertanyaannya, apa itu makna? Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang makna spiritual dari iktidal dalam sholat. Maksudnya itu adalah makna spiritual dari iktidal adalah menunjukkan sikap khusyuk, tawadu,
2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tentang doa yang dibaca saat rukuk. Selama rukuk dianjurkan untuk membaca doa Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sebanyak 3 kali. Artinya Maha Suci Tuhan yang Maha Agung. Bacaan ini dianjurkan untuk dibaca minimal 3 kali atau lebih. Itu jawaban dari kami. Apakah kelompok 3 sudah paham? Sudah. Masih ada pertanyaan? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, nah selanjutnya kita akan saksikan penampilan presentasi kelompok dari kelompok 3. Oke, waktu yang depan saya persilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan topik materi tentang sujud dalam sholat. Silakan teman-teman memperhatikan gambar yang telah ditampilkan. Itu adalah gambar tentang gerakan saat melakukan sujud dalam sholat. Sujud adalah salah satu gerakan yang paling penting dalam sholat. Itu hasil dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Dipersilahkan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan tanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya, apa makna ritual dari sujud dalam sholat? Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pernyataan dari kelompok 1. Maka spiritual dari sujud adalah penyerahan dari sepenuhnya kepada Allah, mengakui kebesarannya dan menunjukkan kerendahan hati. Apakah masih ada pertanyaan? Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya, sebutkan salah satu doa yang dianjurkan dibaca selama sujud. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang salah satu doa yang dibaca dalam posisi sujud saat sholat, yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dibaca 3 kali atau lebih. Artinya, Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi dan memujilah aku kepadanya. Apakah kelompok 2 sudah puas? Apa masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kami akan akhiri hasil presentasi kami. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mereka. Kita telah sama-sama mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya kelompok 3 dipersilakan untuk kembali. Oke adik-adik, alhamdulillah kita telah selesai mendengarkan hasil presentasi daripada kelompok 1 dan juga kelompok 2 serta kelompok 3. Alhamdulillah dari hasil presentasi kelompok yang telah kalian lakukan tadi itu sangat luar biasa. Tetapi yang sangat masih ada kekurangan itu hanya ada di kelompok 3. Nah kelompok 3 itu ada beberapa orang yang tidak aktif, macam Teh Julia belum terlalu aktif, tidak bekerja sama tadi saya lihat. Kemudian untuk kelompok 2 dan juga kelompok 1 alhamdulillah sudah maksimal. Saya harap untuk kedepannya, untuk kelompok-kelompok yang masih kurang itu bisa dikembangkan lagi di pertemuan selanjutnya, harus aktif, terlibat, aktif dalam diskusi kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Oke adik-adik, alhamdulillah tadi kalian sudah mendengarkan terkait presentasi kelompok 1, kelompok 2 dan juga kelompok 3. Dari presentasi kelompok tadi kalian sudah menyebutkan terkait doa-doa yang ada dalam sholat. Nah selanjutnya saya akan menampilkan terkait doa dalam sholat tersebut. Kemudian kita akan membacakan secara bersama-sama, secara berulang-ulang terkait doa-doa yang ada di dalam sholat. Ingat adik-adik, setelah kita mendengarkan
video tentang bacaan doa dalam sholat. Kita akan maju satu persatu. Saya akan memuji satu persatu. Sudah sampai di mana kalian bisa menghafal doa-doa yang ada dalam sholat? Bisa dipahami adik-adik? Bisa. Oke, selanjutnya kita saksikan atau kita secara bersama-sama menampilkan video tersebut. Silakan adik-adik semuanya, silakan perhatikan di depan. Kita akan sama-sama memperhatikan terkait doa-doa yang ada pada sholat tersebut. Selanjutnya kita akan secara sama-sama melafalkan. Setelah sama-sama kita melafalkan, kemudian akan kita uji satu persatu terkait hafalan doa-doa yang ada dalam sholat. Paham sampai di sini? Paham. Sudah terpampang dengan jelas tentang doa iftitah. Kita sama-sama menghafalkan ini atau melafalkan doa iftitah secara bersama-sama bisa? Bisa. Sama-sama kita melafalkan. 1, 2, 3. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillahi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Oke, satu kali kita ulangi, bisa? Bisa. 1, 2, 3. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nah, selanjutnya kalau surat Al-Fatihah kalian sudah hafal? Oke, sama-sama dulu. Saya rasa kalian juga sudah tahu tentang Al-Fatihah, tetapi dengan sama-sama kita melafalkan tentang Al-Fatihah. Bisa? Bisa. Sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tadi kita sudah membacakan secara bersama-sama tentang surat Al-Fatihah. Sekarang kita memilih salah satu daripada ayat-ayat pendek yang dalam Al-Quran yang kita akan bacakan, yaitu surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Bisa? Bisa. Sama-sama kita membacakan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Adik-adik, tadi kita sudah membacakan secara berulang-ulang terkait surat Al-Ikhlas tentang Qul huwallahu ahad. Sekarang kita masuk pada ruku. Nah, ini bacaan yang ada saat kita melakukan ruku. Oke, sama-sama kita membacakan secara berulang-ulang. Bisa? Bisa. 1, 2, 3. Subhanallah
Selanjutnya itu bangun dari rukuk kita harus melaksanakan i'tidal. Nah, i'tidalnya kita harus membacakan sebuah doa lagi. Doa yang ada dalam i'tidal yaitu ini. Nah, sama-sama kita membacakan secara berulang-ulang. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Doanya Rabbana Oke, sama-sama dari doanya. 1, 2, 3. Rabbana. Oke adik-adik, setelah melaksanakan i'tidal, kita akan melaksanakan sujud. Nah, sujud itu mempunyai doanya juga. Bacaannya ayo kita bacakan secara bersama-sama dan secara berulang-ulang. Bisa? Bisa. Dari sekarang 1, 2, 3. Tadi setelah kita melakukan sujud, nah bangun dari sujud itu dinamakan duduk di antara dua sujud. Nah, bacaannya adalah ini. Marilah sama-sama kita bacakan secara bersama-sama dan secara berulang-ulang. Bisa? Bisa. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah kita melaksanakan duduk di antara dua, kita akan melaksanakan sujud kembali, yaitu bacaannya seperti yang kita bacakan tadi, yaitu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Nah, ini kita langsung masuk pada tahiyatul akhir. Dan sebenarnya ada dua tahiyatul ya, ada tahiyatul awal dan ada juga tahiyatul akhir. Nah, pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita bacakan di akhirnya, yaitu tahiyatul akhir secara bersama-sama. Bisa? Bisa. Sama ya, semuanya usahakan bersuara. 1, 2, 3. Oke adik-adik, alhamdulillah kita sama-sama telah membacakan secara berulang-ulang terkait doa yang ada dalam sholat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya akan menguji satu persatu terkait hafalan doa sholat. Nah, saya persilakan kepada siapa ya? Kamu, silakan maju. Pertemuan yang lalu kita fokus untuk niat sholat, kemudian takbiratul ihram. Nah, sekarang kita fokuskan mulai dari membacakan doa yang ada dalam ruku. Nah, coba mulai dari ruku. Bagaimana doa ruku? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Terus ada berapa kali itu? Kalau coba bagaimana? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Selanjutnya doa dalam sujud. Tadi sudah ruku, kemudian i'tidal, kemudian ada sujud. Nah, bagaimana doa sujud? Apa bunyinya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Oke, berapa kali itu? Lalu coba ulang. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbi
Lanjut. Oke, berapa sebelum itu dia tidak apa? Selanjutnya, nama kamu siapa? Oke, nah, namanya Putri. Kita akan melihat apakah Putri sudah menghafal doa-doa yang ada dalam sholat. Saya ulangi kembali. Pertemuan yang lalu kita fokus membacakan niat sholat, kemudian Al-Fatihah, surat-surat pendek, kemudian kita sudah fokus pada takbiratul ihram. Nah, sekarang kita fokus bacaannya itu pada mulai dari ruku sampai dengan salam. Bisa sampai dengan tahiyatul akhir. Nah, sekarang pertanyaan saya, coba lafalkan doa saat ruku. Bagaimana doanya? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Oke, diperkuat suaranya bagaimana? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Oke, diulangi. Azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Oke, selanjutnya setelah melaksanakan ruku, bangun dari ruku itu apa yang dibacakan? Itu namanya iktidal. Nah, bacaan dari iktidal itu bagaimana? Sami Allahu dan Terus? Rabbana lakal hamdu wa min hati wa min masita min syai'in ba'd. Oke, setelah melaksanakan iktidal, nah kita melaksanakan sujud. Nah, dalam sujud apa yang dibaca? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah itu bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud. Apa yang dibacakan? Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Coba kalau tahiyatul akhir, bagaimana bacaannya? At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shalaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Oke, beri apa selalu untuk beliau? Sangat bagaimana lafal doa saat dalam keadaan ruku? Diperkuat suaranya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Oke, kemudian setelah ruku itu bangun dari ruku dinamakan iktidal. Nah, bagaimana bacaan iktidal? Rabbana wa bihamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma min syai'in ba'd. Oke, selanjutnya setelah melakukan iktidal itu kita langsung melaksanakan sujud. Nah, terus bagaimana doa saat sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oke, setelah melaksanakan sujud kita bangun dari sujud itu dinamakan duduk di antara dua sujud. Bacaannya seperti apa? Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Nah, kemudian di akhir melaksanakan sholat itu ada yang namanya duduk, dinamakan tahiyatul akhir. Nah, coba bagaimana lafaz doa saat tahiyatul akhir? At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillahi. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Oke, beri apa selalu untuk Murti? Oke, rekan sekalian, alhamdulillah tadi sudah saya uji tes. Alhamdulillah rata-rata dari kalian sudah mampu membacakan atau melakukan doa-doa yang ada dalam sholat. Sangat luar biasa. Oke, beri apa selalu untuk kalian semua? Nah, selanjutnya saya ingin kalian menyimpulkan terkait pembelajaran kita pada hari ini dari penjelasan saya di awal, kemudian diskusi kelompok, kemudian dari hasil praktek atau bagaimana caranya melakukan doa-doa dalam sholat. Ada yang bisa menyimpulkan terkait pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa?
takbiratul ihram, qiyam, rukuk, i'tidal, sujud, dan tasyahud. Umat Islam menunjukkan penghormatan dan kekhusyukan mereka dalam beribadah. Doa-doa seperti bacaan dalam rukuk dan sujud serta tasyahud akhir memperdalam hubungan spiritual dan rasa syukur kepada Allah. Sholat yang dilakukan 5 kali sehari tidak hanya memperkuat ketahanan spiritual dan kedisiplinan, tetapi juga menciptakan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari, menjadikannya sebagai ritual penting yang menyatukan fisik, mental, dan spiritual dalam pengabdian kepada Tuhan. Oke, itulah kesimpulan yang telah disampaikan oleh siapa tadi? Oleh Fitri. Dari apa suruh untuk Fitri? Oke, yang disampaikan oleh Fitri tadi sudah benar terkait kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini. Jadi perlu saya luruskan lagi, saya tambahkan lagi terkait kesimpulan kita pada pertemuan kali ini, bahwasanya sholat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingganya ketika melaksanakan sholat itu kita harus memperhatikan langkah-langkah dari sholat itu tersendiri. Entah itu dari berwudu bagaimana, kemudian berniat bagaimana, melaksanakan takbir itu apa doanya, kemudian melaksanakan rukuk bagaimana doanya, dan lain sebagainya. Banyak yang perlu diperhatikan dalam sholat. Tetapi perlu saya sampaikan kepada kalian, untuk melaksanakan sholat itu sebenarnya hanya dikhususkan bagi untuk umat yang beragama Islam. Jadi untuk sholat itu tidak ada di agama lain ya. Dan sholat itu hanya diputuskan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, khususnya untuk orang yang beragama Islam atau Muslim. Kita juga harus menghafalkan doa-doa dalam sholat itu sendiri. Nah, ketika kita sudah menghafalkan doa-doa dalam sholat, sehingganya kita bisa meresapi, kita bisa menghayati kandungan atau isi dalam setiap sholat itu sendiri. Sehingganya dalam sholat kita itu tidak ada lagi yang lalai-lalai pemikirannya ke sana kemari, sehingganya kita bisa fokus pada saat melafalkan doa-doa yang ada dalam sholat. Bisa dipahami adik-adik? Bisa. Sebelum kita melakukan evaluasi melalui aplikasi Quizzes yang nanti saya kirimkan di grup kelas 71, maka terlebih dahulu kita akan melakukan yel-yel atau SBK. Coba angkat tangan yang bisa memimpin kalian. Ayo majukan juara. Ayo majukan juara. Ayo majukan juara. Ayo majukan juara. Sembedu. Tunjukkan aksimu. Dirakut senangan tidak ada. Disiplin selalu setia. Sembedu. Tetap solid selamanya. Oke, beri apa seluruh kita semua. Oke, adik-adik, selanjutnya kita akan masuk pada sesi evaluasi terkait pembelajaran kita yang telah kita lakukan dari awal sampai dengan saat ini. Nah, sekarang semuanya perhatikan, terkait link Quizesnya sudah saya kirim di grup kalian, grup kelas 71. Nah, selanjutnya silakan masuk ke link tersebut dan bergabung ke aplikasi Quizes. Kita akan melakukan uji tes terkait pemahaman kalian sudah sampai di mana memahami materi tentang hakikat sholat dan zikir. Silakan bergabung. Sudah bergabung semuanya? Sudah. Kita mulai hitungan mundur dari sekarang. 3, 2, 1. Silakan mengerjakan.
Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan kuisis dan alhamdulillah nilai kalian sudah terpampang dengan jelas. Ada yang mendapatkan juara 1, Putri Rahmatian, Melati juara 2, kemudian Nija juara 3 dan lainnya sudah sangat betul. Silakan beri aplaus dulu untuk kalian semua. Oke. Evaluasi tersebut sebagai acuan saya bahwa kalian itu sudah memahami terkait pembelajaran kita tentang hakikat sholat dan zikir. Alhamdulillah kalian sudah memahami materi yang telah saya ajarkan pada kesempatan kali ini. Adik-adik, alhamdulillah kita sudah di ujung pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya terkait hasil evaluasi tadi sudah saya cek. Alhamdulillah kalian sudah sangat luar biasa. Sudah maksimal dalam pembelajaran kali ini. Saya harap untuk kedepannya terus dipertahankan, jangan pernah merasa bosan dalam melakukan pembelajaran, jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang kalian pelajari saat ini. Saya ingin kalian bisa menerapkan dan juga mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misal dalam keadaan sholat, saya harap apa yang kalian lapaskan tadi terkait doa sholat kalian bisa praktekkan di rumah atau di masjid. Dalam keadaan sholat kalian bisa terapkan saat melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Bisa dipahami adik-adik? Bisa. Oke, selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada kalian, alhamdulillah untuk pertemuan 1 dan juga pertemuan 2 kita pada materi hakikat sholat dan zikir itu telah berakhir sampai di tahap tujuan pembelajaran yang telah kita capai. Oleh karenanya perlu saya sampaikan kepada kalian semua, untuk materi tersebut saya akan berikan tugas sama kalian, akan saya kumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk tugas tersebut akan saya kirimkan di grup kelas 71 ya. Jadi soal tersebut itu berupa soal individu yang berhubungan dengan materi tersebut. Kemudian yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas terkait materi bukan lagi tentang hakikat sholat dan zikir, tetapi materi tentang meneladani sifat-sifat mulia Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa? Bisa. Oke adik-adik, alhamdulillah kita sudah di penghujung pembelajaran terkait hakikat sholat dan zikir. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa